البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas seputar dhamir. Yang mana pembahasan ini sudah kita lewati dulu pada pembahasan ketika di kitab Al-Ajurumiyah. Oleh karena itu tidak asing lagi di telinga antum semuanya, dan pembahasan ini termasuk pembahasan yang paling mudah apabila direnungi, difahami dan dicermati. Naam. Kalau mau panjang lebarnya sudah kami kumpulkan pada artikel yang kemarin Anda bagikan, At-Taisir fi Bayani Haqiqatid Dhamir. Naam, insyaallah taala cukup kalau seandainya mau menguasai sedikit seputar dhamir. Namun kesimpulannya yang ana tuliskan di bagian ini, nah pahami baik-baik ya. Dhamir itu terbagi menjadi dua, al-bariz, al-mustatir. Dhamir kata ganti itu ada dua. Ada yang baris, ada yang mustatir. Baris itu nampak, mustatir itu apa? Tersembunyi. Paham ya? Dhamir itu lawan dari dhahir. Dhahir itu sesuatu yang tanpa qarinah, tanpa tanda sudah menunjukkan makna. Tapi kalau dhamir harus dengan qarinah, tanda. Mungkin takallum berbicara, atau mukhatab yang diajak bicara, atau khitab pembicaraan, atau barakallahu fikum ghaib yang dibicarakan. Untuk baris ini definisinya nanti disebutkan dalam kitab ini kalau tidak salah. Cuman kalaupun dengan definisi yang ringkas ada definisi untuk baris ini ya. Nah, apa itu definisi dhamir al-baris? Malahu suratun fil lafadz. Malahu suratun fil lafzi. Malahu suratun fil lafzi, yaitu dhamir kata ganti yang punya bentuk dalam lafaz. Bentuknya ada, nampak, kelihatan, namanya baris. Malahu suratun fil lafzi. Adapun kalau mustatir, ma laisa lahu suratun fil lafzi. Paham ya? Kalau mustatir, ma laisa lahu suratun fil lafzi, yaitu kata ganti yang tidak punya bentuk pada lafaznya, enggak nampak dhamirnya. Paham? Nah, jadi ada yang nampak, yang tidak nampak. Yang nampak namanya baris, yang tidak nampak namanya mustatir. Yang nampak ada dua, imma muttasil, imma munfasil. Imma muttasil, imma munfasil. Terjemahan bebasnya muttasil itu bersambung, munfasil terpisah. Mafhum? Untuk definisinya, kalau muttasil itu adalah ma la yuqtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Paham ya? Fil ikhtiyar. Ini penting. Perhatikan dulu. Jadi dhamir baris muttasil itu adalah ma la yuqtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa fil ikhtiyar. Yaitu dhamir kata ganti yang suatu ucapan tidak bisa diawali dengannya. Tidak bisa diawali dengannya. Tu daraba enggak bisa. Ta daraba enggak bisa. Faham? Dan tidak jatuh setelah illa. Ma daraba illa tu enggak bisa. Ma daraba illa ka enggak bisa. Itu dhamir muttasil. Faham ya? Nah, adapun dhamir munfasil lawannya. Munfasil lawannya yaitu ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Kata ganti yang bisa mengawali, mendahului suatu kalam atau ucapan dan jatuh setelah illa. Contohnya ana. Dhamir bukan ana. Di awali bisa ana talibun, di awal kan? Ya kan? Nahnu tullabun di awal, dan boleh jatuh setelah illa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nah, huwa itu munfasil bukan? Dhamir munfasil. Jadi dhamir munfasil itu kata ganti yang bisa mengawali suatu kalam dan boleh jatuh setelah illa. Itu namanya dhamir munfasil. Yang muttasil dulu kita bahas, ada tiga. Muttasil itu imma fi mahalli raf'in, imma fi mahalli nasbin, imma fi mahalli jarrin. Ingat-ingat dhamir muttasil. Nah, barakallahu fiikum Abdul Aziz, dhamir muttasil imma fi mahalli raf'in, imma fi mahalli nasbin, imma fi mahalli jarrin. Tiga itu. Ayo kita lihat. Kita kupas satu persatu biar nanti paham. Jadi dhamir muttasil yang fi mahalli raf'in itu imma fa'il. Darabtu. Contohnya langsung tak sebutannya ya. Darabtu. Ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm. Fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Selesai.
Yang kedua, imma naibul fa'il. Duribtu ta dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in naibul fa'il. Sudah kita lewati. Imma isim kana. Kuntu jalisan. Kuntu ta'nya itu dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in isim kana. Ya enggak? Bukan fa'il wala naibul fa'il, isim kana. Mafhum? Mafhum soal ini gambarannya Ihsan? Mafhum? Ewa. Yang kedua, fi mahalli nasbin. Dhamir muttasil ketika fi mahalli nasbin, imma dia maf'ul bih, darabaka. Kaf dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Faham? Dhamir muttasil itu kalau fi mahalli nasbin imma maf'ul bih, satu, contohnya darabaka, qatalaka. Paham ya? Atau yang semisalnya. Yang kedua, isim inna. Isim inna, innaka talibun. Kaf di situ dhamirun muttasilun mabniyyun 'alal fathi fi mahalli nasbin isim inna. Faham soal ini? Jadi ingat-ingat ya, dhamir muttasil yang fi mahalli nasbin itu dua. Imma maf'ul bih, imma isim inna. Faham salah? Nah, jadi dhamir muttasil bersambung itu, nah contohnya ini biar tak kasih contoh aja ya. Ini yang inna. Ya, kaf ini kan dhamir muttasil. Dhamirun muttasilun mabniyyun 'alal fathi fi mahalli nasbin isim inna. Itu maksudnya. Mafhum insyaallah? Kalau yang maf'ul bih bagaimana? Banyak. Qatalaka. Dia telah membunuhmu. Kafnya ini dhamirun muttasilun mabniyyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Paham ya? Sudah kita lewati semuanya, jadi dibaca cepat aja. Kemudian yang fi mahalli jarrin, perhatian baik-baik. Dhamir muttasil fi mahalli jarrin ada dua kemungkinan. Imma fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, imma fi mahalli jarrin majrurun bi hurufil jar. Contohnya yang mudhaf ilaih apa? Contohnya kitabuka. Nah, atau barakallahu fiikum ya. Nah, contohnya kitabuka. Ewa. Kitabu mudhaf, kaf dhamirun muttasilun mabniyyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Selesai. Yang huruf jar bagaimana contohnya? Banyak. Minka. Ini pakai kaf saja, yang selainnya banyak juga teman-teman, contohnya kaf. Minka. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniyyun 'alal fathi fi mahalli jarrin majrurun bi min. Selesai. Faham soal ini? Mafhum insyaallah? Abdullah mafhum? Antum paham, Bang? Mafhum? Mafhum insyaallah? Na'am. Ini penting ini ya. Karena apa? Karena kalau fi mahalli jarrin itu enggak selamanya mudhaf ilaih, ada juga yang karena majrur. Paham ya? Huruf jar. Naam. Nah, dhamir munfasil sekarang. Mengenai dhamir munfasil tidak ada yang ketiga, hanya dua saja. Imma fi mahalli raf'in, imma fi mahalli nasbin. Kalau muttasil kan tiga, raf'in, nasbin, jarrin. Tapi kalau dhamir munfasil cuma dua. Fi mahalli raf'in sama fi mahalli nasbin saja. Yang fi mahalli raf'in imma mubtada kalau terletak di awal, idza waqa'a fi ibtida'il kalam, apabila jatuh di awal kalam, awal permulaan ana talibun. Di permulaan enggak ini sekarang? Ana dhamirun munfasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Mafhum Yusuf? Faham ya caranya ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini semua dhamir munfasil ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, itu kalau terletak di awal fi mahalli raf'in mubtada. Sekarang yang kedua, apa itu? Fa'ilun idza waqa'a ba'da illa. Bisa jadi fa'il kalau jatuh setelah illa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Huwa di situ dhamirun munfasilun mabniyyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Paham ya? Maqama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali aku. Ana di situ dhamirun munfasilun mabniyyun 'alal sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mafhum insyaallah Yusuf? Na'am. Mafhum insyaallah itu ya? Seperti itu. Kemudian yang fi mahalli nasbin, dhamir munfasil yang fi mahalli nasbin imma maf'ul bih muqaddam, imma maf'ul bih muakhkhar. Ya muqaddam contohnya apa? Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka. Na'budu. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mudah sekali i'rabnya. Iyyaka, iya. Dhamirnya iya saja. Iyyaka. Ini jangan tertabang dengan iyyaka wal julus sampai turuqat lain lagi itu. Iyyakum wal muhdatsatil umur lain lagi. Ini iyyaka yang dhamir. Iyyaka, iyyaki, iyyaka, iyyakuma, iyyakum itu ya. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Itu iya yang ini. Nah, dhamirnya yang sahih iya saja. Iya, dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan. Aslinya na'buduka aslinya. Na'buduka ini aslinya. Paham belum? Tapi arti na'buduka apa artinya? Kami menyembahmu, bisa juga nyembah yang lain. Nah, manakala maf'ul bih didahulukan seperti ini dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan hasr. Memberikan faedah pembatasan. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah, tidak nyembah yang lainnya. Faham? Jadi iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Mahum? Lah kafnya apa kafnya? Harfun khitab. Harfun khitab mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Selesai. Iyahu, iyaha sama, iya saja dhamirnya. Jadi mulai dari iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna, itu semuanya dhamirnya iya saja yang sahih. Mafhum? Dhamir apa? Munfasil. Ini yang muqaddam, yang muakhar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amara alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyah. Iya itu dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham? Naam. Paham insyaallah ya? Muakhar itu karena diakhirkan, memang aslinya maf'ulnya diakhirkan ya. Nah, itu kesimpulannya. Yang mustatir imma wujuban imma jawazan. Mustatir tersembunyi. Ma laisa lahu suratun fil lafzi, tidak punya bentuk dalam lafaz. Enggak nampak lafaznya itu enggak nampak. Mafhum akhi Yusuf? Kita lihat, imma penyembunyiannya wujuban, wajib disembunyikan, enggak boleh mengalami penampakan sedikit pun, wajib disembunyikan. Imma jawazan, jawazan maksudnya boleh nampak, boleh disembunyikan. Faham? Kita lihat yang wujuban. Yang wujuban untuk sekelas mutamimah disebutkan sementara ini 4 dulu. Nanti dengan mengikuti alur pembahasan kita nanti akan ada tambahan lagi. Yaitu apa? Anta, ana, nahnu. Wujuban pastikan sudah. Anta tadhabu, idhab anta, ana adhabu, nahnu nadhabu. Ada orang nanya, tadhabu. Tadhabu yang mana ya? Tadhabu anta tadhabu. Tadhabu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta. Idhab, ijlis, iqra, undur, udkhul. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru anta. Selesai. Caranya gitu. Ana adhabu. Adhabu mana fa'ilnya adhabu? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Selesai. Nahnu nadhabu. Nahnu nadhabu. Kami pergi. Nadhabu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru nahnu. Ini sekedar contoh ya, enggak harus fi'il, enggak harus ini. Nashrabu, na'kulu, najlisu sama, intinya yang takdirnya ini wujuban. Faham? Cara menghafalnya anta, ana nahnu. Selesai. Anta tadhabu, idhab anta, ana adhabu, nahnu nadhabu. Ini tanpa kaidah ya. Kalau dengan kaidah nanti sebutkan kaidahnya pada pembahasannya saja. Ini sekedar mempermudah. Mempermudah dihafal. Pokoknya yang tadinya anta, ana nahnu wujuban. Selesai. Faham? Mafhum salah? Ayo. Yang jawazan cuma ini, jawazan. Jawazan itu boleh tampakkan, boleh sembunyikan. Paham ya? 6. Apa itu? 4 tempat. 4 tempat itu fi'il madhi ada 2, fi'il mudhari' 2. Yang pada fi'il madhi dhahaba sama dhahabat. Dhahaba huwa, dhahabat hiya. Selain itu nampak semuanya. Nampak semuanya. Dhahaba nampak alifnya. Dhahabu nampak wawunya. Dhahabtu nampak taknya. Ya ini yang enggak nampak ini. Tidak mengalami penampakan. Dhahaba mana fa'il dhahaba? Dhamirun mustatirun fihi wujuban atau jawazan? Jawazan. Dibedakan ini. Dhahaba mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dhahabat mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Dhahabat hiya. Pada fi'il mudhari' lihat. Yadhhabu.
Muhammadun yadhhabu. Yadhhabu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Hiya tadhhabu. Tadhhabu mana fa'ilnya? Hiya tadhhabu. Hindun tadhhabu. Tadhhabu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Bedakan antara ini. Tadhhabu yang ini dengan tadhhabu yang ini. Sama-sama tadhhabu tapi beda takdirnya. Kalau ini hiya tadhhabu, hindun tadhhabu. Kalau yang itu anta tadhhabu, bedakan. Mafhum insyaallah? Bedanya mafhum insyaallah Abdullah? Mafhum Abdul Aziz? Ayo na'am. Ini mudah ya. Ini sekedar ana ringkaskan, wa illa lebih panjang dari ini. Nah, yang jelas kalau antum sudah paham ini insyaallah sudah mewakili. Adapun kaidah-kaidahnya semuanya sudah tertulis semuanya, tapi mungkin ada di kitab ini, ada kitab yang lain. Yang paling jelas biar rujukannya cepat dan juga enggak repot, yang artikel kemarin bagikan itu At-Taisir itu sudah mewakili itu. Untuk pemula tingkatan jurumiyah, mutamimah, bahkan sampai qatrun nada sudah bisa itu. Sampai alfiyah pun enggak terlepas dari yang ada yang tak ringkaskan kemarin itu. At-Taisir fi bayani haqiqatud dhamir, itu bisa dilihat sendiri. Nah, dibuka-buka nanti kalau ada iskal tanyakan. Mulai dari dhamir munfasil, muttasil, mustatir, kemudian baris semua tak ringkaskan di sana ya. Ini sekedar apa? Sekedar globalnya seperti ini. Biasanya orang kesulitan ini sekedar apa? Cuplikan. Biasanya orang kesulitan di sini. Wujuban jawazan. Yang wujuban yang mana ya? Jawazan yang mananya? Antum caranya menghafal ini aja sudah. Anta ana nahnu wujuban. Lah kalau yang jawazan huwa hiya, selesai. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Lah kenapa kok ini saja? Karena selain ini nampak semuanya. Yadhhabu, yadhhabani, nampak alifnya. Yadhhabuna, nampak wawunya. Tadhhabu, tadhhabani, nampak alifnya. Ya enggak? Nah, kemudian tadhhabun, yadhhabna misalkan, nampak apa? Nunnya. Selain itu enggak nampak. Ini yang enggak nampak, cuma ini aja yang enggak nampak. Dhahaba mana fa'ilnya? Enggak nampak. Dhahabat mana fa'ilnya? Enggak nampak. Yadhhabu mana fa'ilnya? Enggak nampak. Tadhhabu mana fa'ilnya? Enggak nampak. Adapun fi'il amr kenapa kok cuman anta saja? Selain ini nampak semuanya. Idhab enggak nampak. Idhabi nampak ya-nya. Idhabu nampak wawunya. Idhaba nampak apa? Alifnya. Idhabna nampak nunnya. Yang enggak nampak cuma ini aja. Mafhum soal ini? Dulu ana cara menghafalnya yang tak hafal ini. Kaidahnya gampang menyusul. Paham ya? Yang jelas sudah hafal secara globalnya anta, ana, nahnu. Anta tadhabu, ini contoh aja ya. Idhab anta, ana adhabu, nahnu nadhabu. Wujuban selesai. Kalau antum katakan jawazan keliru. Kalau yang ini jelas, huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari', jawazan selesai. Faham ya? Ini tak jelaskan sesuai dengan alurnya, nanti ada tambahan lagi. Faham ya? Ada tambahan lagi. Nah, barakallahu fikum, tambahannya itu ya penting, cuman dibaca nanti saja karena tambahan tersebut. Nah, barakallahu fikum, tambahan yang penting juga dan sering muncul. Naam. Kita baca cepat barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah faslun bayanul mudmar wa aqsamih. Bayanul mudmar wa aqsamih. Penjelasan seputar mudmar dan pembagian-pembagiannya. Mudmar sama dhamir sama, kalau bingung. Mudmar dhamir tidak masalah. Wal mudmar wad dhamir ya kan jadikan satu. Wal mudmar wad dhamir. Naam barakallahu fikum. Ismani lima mudi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahwa. Mudmar dan dhamir dua-duanya itu adalah suatu nama ya, yang digunakan lima mudi'a untuk sesuatu yang diletakkan mutakallim yang berbicara ka'ana au mukhatab yang diajak bicara ka'anta au ghaib yang bicarakan kahwa. Faham ya? Itu namanya dhamir. Wa yanqasimu ila mustatir wa baris, terbagi menjadi dua, mustatir dan baris. Mustatir itu apa tadi? Ma laysa lahu suratun fil lafzi, yang tidak punya bentuk pada lafadznya. Baris yang apa tadi? Ma lahu suratun fil lafzi, yang punya bentuk pada lafadznya. Wa huwa imam mustatirun wujuban. Mustatir ini imam wujuban. Kata beliau fal mustatir ma laysa lahu suratun fil lafzi. Ada di sini ternyata ya. Ma laysa lahu suratun fil lafzi. Karena definisi ini ma'ruf ini, jadi di tempat mana aja seringnya definisinya sama ini. Seringnya ya. Ma laysa lahu suratun fil lafzi, itu yang tidak punya bentuk pada lafadznya. Lafadznya enggak ada bentuknya, enggak nampak itu ya. Naam. Wa huwa imam mustatirun wujuban, imam mustatir wujuban kal muqaddar. Ingat, seperti muqaddar, seperti yang ditakdirkan. Muqaddar takdirkan ya, seperti yang ditakdirkan, takdiruhu biasanya gitu. Fi pertama, ini kaidahnya. Kalau ini kan tanpa kaidah, tapi kan mudah dihafal. Ini dengan kaidah sekarang. Pertama, fi fi'li amrin al-wahid al-mudzakkar. Untuk fi'il amr
satu orang laki-laki. Idhab, ijlis, ungdur, ikra. Fil amr satu orang laki-laki, ya kan? Naam. Kadrib wa kum. Jadi kalau tanya idrib, kum, apa fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Jangan sampai gagal paham ya, caranya gitu. Yang kedua, tempat yang kedua, wa fil mudhari' al mabdu' bi ta'i khitab, bi ta'in khitab. Al wahid al mudzakkar. Masyaallah, ini dengan kaidah ini. Yang kedua, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta' khitab yang menunjukkan satu orang laki-laki. Anta tadhhabu. Anta tadlisu. Anta taqra'u. Berapa orang? Satu orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya kan? Anta tadhhabu, anta tadlisu. Naam. Contohnya kata beliau taqumu wa tadrib. Taqumu sama tadrib. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Yang ketiga, wa fil mudhari' al mabdu' bil hamzah. Fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Paham ya? Ka'akum wa adrib. Akum, adrib, ajlis, angdur, aqra. Semuanya itu kalau tanya mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Selesai. Kemudian yang keempat, au bin nun. Ya maksudnya fi'il mudhari' yang diawali dengan nun. Kanakumu wa nadrib. Seperti nakum, nadrib, najlis, naqra, nangdur semuanya sama. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Selesai. Wa imma mustatirun jawazan, imma mustatir jawazan. Mustatir jawazan berarti boleh sembunyikan, tampakkan ya. Kal muqaddar seperti yang ditakdirkan fi nahw. Ingat-ingat ya ucapan muqaddar takdirkan ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu kalau antum mengira biasanya takdiruhu itu biasanya. Paham ya? Diperkirakan, ditakdirkan, disembunyikan fi nahwi Zaidun yakum wa Hindun takum. Dhamir mustatir jawazan seperti yang ditakdirkan atau yang disembunyikan pada ucapan Zaidun yakum. Di dalam yakum itu ada dhamir. Hindun takum, di dalam takum juga ada dhamir. Mana dhamirnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa kalau yakum, hiya kalau takum. Mafhum insyaallah ini? Mafhum Ibrahim? Ayo na'am. Hamzah mafhum? Ayo mudah sekali ini ya. Wala yakunul mustatir illa dhamir raf'in wa imma fa'ilun wa au naibal fa'il. Kurang satu ini sebenarnya, tapi enggak masalah. Kita lengkapi dengan yang tertulis sana kan. Dan dhamir, nah barakallahu fikum, afan. Yang kurang satu yang sebelahnya nanti. Kalau ini benar-benar ya, sebelahnya nanti ada yang kurang satu. Wala yakunul mustatir illa dhamir raf'in imma fa'ilan au naib fa'il. Dan dhamir mustatir ini namun dhamir mustatir ini tidaklah terjadi kecuali apa? Fi na'am dhamir rafa' seperti daraba huwa ya, imma fa'il ya kan, au nail fa'il duriba. Duriba mana fa'ilnya? Jangan nyari fa'il. Duriba itu yang cari naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Mafhum soal ini? Ucapannya sudah paham ya? Jadi dhamir mustatir ini tidaklah terjadi kecuali dhamir rafa', imma fa'il, imma naibul fa'il. Mafhum Bang? Naam. Wal baris sekarang, yang baris sekarang. Kata beliau, malahu suratun fil lafzi. Dhamir baris itu yang memiliki bentuk pada lafadznya, nampak jelas, ana nahnu, nampak kan? Nampak. Itu namanya baris. Darabtu, darabta, ta. Nampak katanya? Nampak, itu namanya baris. Wa yanqasimu ila muttasil wa munfasil ma'ruf. Terbagi menjadi dua, imma muttasil, imma munfasil. Muttasil terjemahan bebasnya yang nempel bersambung, munfasil yang terpisah. Fal muttasil, yang muttasil sekarang, huwa alladzi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa' bada illa. Dhamir muttasil itu adalah kata ganti yang suatu ucapan itu tidak bisa dibuka dengannya dan tidak jatuh setelah illa. Huwa alladzi la yuftatahu bihi nutqu, yaitu dhamir kata ganti yang suatu ucapan tidak bisa dibuka dengannya, diawali dengannya enggak bisa, wa la yaqa' ba'da illa, dan tidak jatuh setelah illa. Jadi antum mengawali contohnya tu koma, bisa enggak gitu? Tu koma, enggak bisa karena muttasil. Kemudian ka daraba, bisa enggak gitu? Enggak bisa. Kecuali apa? Kecuali nanti dalam dzurrah syi'riyah nanti setelah illa ada. Dan tidak jatuh setelah illa. Boleh enggak gini Ihsan? Ma daraba illa tu, boleh enggak? Enggak boleh. Paham? Ma daraba illa ka, enggak boleh juga. Kecuali dzurrah syi'riyah. Kecuali apa? Darurah syi'riyah itu boleh jatuh setelah ka, boleh. Jatuh setelah illa boleh, hafal. Jatuh setelah illa boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ala yujawiruna illa ki dayaru. Illa ki dayaru. Illa ki
Padahal enggak boleh kan aslinya. Tapi kalau darurah syar'iyyah diperbolehkan. Di syarah-syarah biasanya ada ya, mungkin syarah itu disebutkan juga, di syarah-syarah itu biasanya ada. Paham ya? Ilaki dayaru. Paham ya? Syaratnya ilaki. Lah kenapa boleh darurah syar'iyyah? Karena darurat untuk menyesuaikan dalam pantun. Berikutnya, kata kumtu wakaf akramaka. Kumtu taknya apa? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, selesai. Wal kaf akramaka. Akramaka kafnya apa? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih, selesai. Nah, nanti ada rinciannya, itu sekedar contohnya dulu. Wal munfasil karena munfasil. Huwa ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa' ba'da illa, jelas. Kalau dhamir munfasil adalah dhamir yang apa? Yang suatu ucapan bisa dibuka dengannya dan boleh jatuh setelah illah. Contohnya apa? Ana talibun. Kita buka dengan ana talibun, boleh. Paham ya? Nah, kalau dhamir muttasil enggak boleh. Tu daraba enggak boleh. Ayo, itu maksudnya. Mafhum Abdurrahman? Mafhum? Ayo, na'am. Dan boleh jatuh setelah illah, nahwu antaqul ana mu'minun. Ana mu'minun. Diawali enggak dengan ana? Ayo. Huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, itu kalau terletak di awal itu fi mahli raf'in mubtada. Kita lihat lagi. Wa maqama illa ana, wa maqama illa ana. Nah, ana di situ boleh jatuh setelah illa syahidnya. Lah i'rabnya apa i'rabnya? Lihat koma. Koma fi'il madhi bukan? Fi'il madhi. Butuh apa fi'il madhi? Butuh fa'il. Ya enggak, berarti ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Lihat ini, fa'il idza waqa'a ba'da illa. Setelah illa enggak itu? Wa maqama illa ana. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Faham? Na'am. Berikutnya, wa yanqasimu al-muttasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Enggak usah bingung. Katanya dhamir itu mabni, Ustaz. Na'am, mabni. Tapi kenapa kok di sini marfu', mansub, majrur? Ada enggak mabniun marfu'un, ada enggak itu? Enggak ada, ungkapan itu keliru. Mabniun marfu'un, mabniun mansubun, mabniun majrurun. Nah, kita katakan ini maksudnya marfu', mansub, majrur fi mahal. Paham ya? Jadi cara mengeklirkan mungkin muskilah di sini kan dhamir kan mabni, tapi kok marfu', kok mansub, kok majrur, kita katakan marfu'un mahallan, mansubun mahallan, majrurun mahallan. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi fi mahali raf'in nasbin jarin, seperti yang Anda tulis itu. Ya kan? Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Karena enggak boleh itu dhamirun mabniun marfu'un, enggak boleh. Mabni dulu baru fi mahalli raf'in. Karena semua yang mabni itu enggak bisa marfu' wala mansub wala majrur. Fi mahal yang bisa. Fi mahalli raf'in baru bisa. Yang mu'rab, yang mu'rab langsung kan marfu', mansub, majrur. Mafhum soal ini? Yusuf? Na'am. Kita lihat lagi. Kata beliau, fal marfu' nahwu, marfu' maksudnya apa tadi? Marfu'un mahallan fi mahalli raf'in, nahwu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darab wa darabat wa darabata wa darabna. Itu semuanya tak yang ada di situ, yang antum kelihatan letaknya, itu dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm, mabniyyun 'ala fathi, mabniyyun 'ala kasri. Dilihat sendiri harokatnya fi mahalli raf'in fa'il. Kecuali daraba sama darabat. Daraba sama darabat masuk sini. Daraba sama darabat. Daraba, darabat. Daraba, darabat. Berarti mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa atau hiya, ma'ruf, selesai. Paham ya? Itu solusinya. Untuk darabu, daraba, darabna, ya fa'ilnya dhamir itu. Daraba alif, darabu waw jamaah, darabna nun. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mafhum insyaallah ya? Yang kedua, wal mansub. Nah, beliau nyebutkan contoh ini, kalau menurut antum kurang enggak contohnya? Sebenarnya kurang. Kenapa kurang? Karena fi mahalli raf'in itu tidak hanya fa'il saja. Buktinya lihat ini. Fi mahalli raf'in imma fa'il, imma naibul fa'il, imma ism kana. Tinggal diubah sendiri. Naam. Yang mansub, wal mansub nahwu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramahuma wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Itu semuanya barakallahu fikum dhamir yang nempel dengan akrama fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Di sini juga kurang satu kalau disebutkan. Apa itu? Isim inna juga bisa. Innaka, innaki, innakuma, innakum. Faham insyaallah? Innahu. Mafhum insyaallah ini? Faham ya? Inilah fungsinya pembelajaran atau dipelajari, karena terkadang ada yang kurang, ada yang menyempurnakan. Kalau ini kan
kurang. Lah kalau isim inna bagaimana? Bisa itu isim inna. Ya kan innaka kaf dhamirun muttasilun mabniul fathi bi mahallin nasbin isim inna. Yang majrur. Nah barakallahu fikum wal majrur kal mansub. Dan majrur kal mansub. Maksudnya bagaimana ini? Dan yang majrur yang fi mahall jarrin seperti yang mansub itu. Seperti yang mansub atasnya lihat itu, yang atasnya itu. Kal mansub seperti dhamir yang ada pada mansub, akramani, akramana. Illa annahu idza dakhala alaihi amil jar, tapi bedanya nah barakallahu fikum apabila dia kemasuk huruf jar itu bedanya itu. Maksudnya seperti maksud bagaimana? Akramaka, akramaki, akramakuma. Alaika, alaikuma, alaikum. Sama enggak dhamirnya? Sama gitu loh. Itu maksudnya kal mansub itu maksudnya dhamirnya itu seperti yang ada pada yang mansub. Paham ya? Nah, minka, minkum, minkum, minki, minkum, minkunna, sama enggak? Sama. Darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, sama. Itu maksudnya kal mansub itu maksudnya itu maksudnya. Mafhum insyaallah ini Abdul Aziz? Mafhum insyaallah? Ucapan kal mansub paham insyaallah? Ayo na'am. Tamayyaza bihi maksudnya terbedakan dengannya, dengan huruf jar tadi itu. Karena enggak mungkin tanpa huruf jar dia majrur kecuali mudhaf ilaih. Nahu marrabi wa marrabina ila akhirih. Nah, beliau juga nyebutkan satu aja kan? Wa illa ada dua kan? Imam mudhaf ilaih juga bisa kan mudhaf ilaih itu? Di sini cuma majrur dengan huruf jar. Padahal mudhaf ilaih juga bisa. Ghulamuka, ghulamukum, ghulamukum bisa. Mafhum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Pembahasan dhamir ini sebenarnya penting sekali dan juga bagus karena besok ada faedah yang lain yang akan disebutkan dan juga pembahasan yang lain yang akan disebutkan. Insyaallah taala kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang mengenai dhamir barakallahu fikum. Dan ana sarankan sekali lagi kalau misalkan artikel yang sudah pernah ana bagikan itu bisa dibaca karena di sana sudah kami sebutkan secara globalnya mulai dhamir muttasil, munfasil, baris, mustatir semuanya insyaallah ada di sana, bahkan ada tambahan-tambahan yang lain barakallahu fikum. Bukan berarti apa-apa ya, tapi merujuk yang lebih dekat. Karena biasanya kalau buka-buka kitab pun agak ya, tapi kalau satu pembahasan kan enak. Biasanya gitu, satu pembahasan tinggal buka. Tapi kalau buka kitab-kitab yang campuran itu kan kadang nyari-nyari dulu. Itu fungsinya tujuannya terkadang disendirikan. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.